Halo saudara, dari Alexandria, Virginia, saya Virginia Gunawan dan tim VOA kembali dengan berbagai berita terkini dari Amerika Serikat lewat segmen Sapa Dunia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Inggris untuk hadiri rangkaian upacara pemakaman Ratu Elizabeth II bersama dengan Ibu Negara Jill Biden. Keduanya memberikan penghormatan terakhir dan akan hadir dalam pemakaman Sang Ratu pada Senin waktu setempat. Sedikitnya 500 sosok kenegaraan mulai dari presiden, raja dan ratu hingga perwakilan negara persemakmuran dilaporkan tiba di London untuk pemakaman Ratu Elizabeth II. Undangan pemakaman dikirimkan ke hampir semua kepala negara di dunia, kecuali Suriah, Venezuela, Afghanistan, Rusia, Belarus, dan Myanmar. Pemakaman Sang Ratu jadi tantangan logistik bagi pemimpin dunia untuk hadiri sidang Majelis Umum PBB di New York yang tahun ini diadakan sepenuhnya secara tatap muka. Pidato Presiden AS yang biasanya disampaikan pada hari pertama sidang umum, kali ini diundur sehari untuk mengakomodasi perjalanan Biden dari Inggris. Sejak kepemimpinan periode pertama, Presiden RI Joko Widodo tak pernah menghadiri langsung forum tahunan sidang Majelis Umum PBB. Pengamat mengkritik ini sebagai sebuah kesempatan yang disia-siakan Jokowi untuk unjuk taring kepemimpinan internasional, khususnya dalam momentum kepemimpinan Indonesia pada G20. Selama 2 kali masa jabatannya, Presiden RI Joko Widodo hanya pernah mewakili Indonesia dalam 2 sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB. Jenderal PBB, yang mulia para pemimpin negara anggota PBB. 2 kali pidato Jokowi berupa rekaman video saat sidang dilakukan secara hybrid karena pandemi, yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Pengamat menilai tak pernah hadirnya Jokowi secara fisik sejak periode pertama pemerintahannya, salah satunya karena fokus Jokowi ke ranah dalam negeri. Catatan terbesar dari karakter kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo adalah dari awal dia terkesan inward looking gitu ya. Jadi yang penting buat dia adalah domestik dulu. Analis berpendapat kembali absennya Presiden Jokowi menjadi sebuah kesempatan yang disia-siakan. Indonesia this year is the chair of the G20, and I think attending the UNGA meetings this month would have allowed President Jokowi to meet with other leaders and really get to work in terms of bringing them on board with his vision and his agenda for the G20 meetings later this year. By not attending, Indonesia is in some ways passing up on an opportunity to take on leadership in the international stage on this space. Pidato Indonesia pada sesi debat umum tahun ini akan diwakili oleh Menlu Retno Marsudi. Presiden Jokowi tidak lagi dapat sampaikan pidatonya secara virtual karena ketentuan Komite PBB yang meminta pidato disampaikan secara langsung. Demikian laporan tim VOA. Bulan September sekaligus menandai tahun ajaran baru di sekolah di penjuru Amerika Serikat. Dan tahun ini sejumlah sekolah kembali melakukan pembelajaran tatap muka. Sejumlah kegiatan baru pun dirancang untuk beradaptasi ulang, salah satunya adalah Distress Monday, guna mengawali setiap pekan dengan lebih dulu menjernihkan pikiran. Peregangan otot seperti ini menjadi kegiatan rutin di awal pekan di Frederick Douglass Academy, sebuah sekolah menengah di kawasan Harlem di kota New York. It's always awesome. It's always very calming. We might start off a little stressed and stuff from school, but then it always calms us down. When the weekend passes and you kind of wake up, you're kind of stressed and you're like, oh, I have to go to school. But this very much helps with, calming you down and getting you through the day. So when you do it, it relaxes you and motivates you to just keep going in your day. Distress Mondays, program menurunkan stres pada awal pekan, digagas oleh The Monday Campaigns, gerakan kesehatan publik termasuk kesehatan mental yang diprakarsai sejumlah universitas ternama, Johns Hopkins, Columbia, dan Syracuse. Distress Mondays is something we began this year after the pandemic. The students were returning. We wanted to get ready for mental health awareness because we knew we were very well aware of what was going on out there, as we all know. And so we wanted to be there for the students and meet them where they're at. So how to capture 800 plus students and, a couple of us counselors and social workers. So we began just going to each classrooms and
just doing some de-stress Mondays activities, tree pose, mindful coloring, just deep breathing, the 5, 4, 3, 2, 1 countdown. Berawal dari proyek percontohan di Baltimore saat awal pandemi, program De-Stress Mondays telah meluas ke sekolah di berbagai kota lain. Demikian laporan tim VOA. Di salah satu kawasan historis di Baltimore, Maryland, arsitek asal Indonesia berkantor dan turut berkontribusi pada pelestarian dan penggunaan kembali kawasan historis untuk menjaga dan mempertahankan nilai sejarah di masa modern. Kota Baltimore adalah sebuah kota besar di negara bagian Maryland. Letaknya sekitar 64 km sebelah utara Washington DC. Dulunya kota ini merupakan kota industri. Namun seiring dengan perkembangan zaman, banyak pabrik yang tutup dan bangunannya ditinggalkan begitu saja. Salah seorang diaspora Indonesia berkantor di kawasan bersejarah. Hampir sepertiga bangunan di Baltimore itu terregister sebagai historic building. Ya, jadi historical elemen itu macam-macam, bisa building, bisa distrik, bisa objek, patung, itu misalkan jembatan. Salah satu distrik atau kawasan yang diperbaharui adalah kawasan tua Clipper Mill dengan beberapa bangunan tua yang sempat diabaikan. Semula Clipper Mill adalah kawasan pabrik tekstil yang sudah ada sejak tahun 1865. Sekarang kawasan pabrik berubah menjadi area tempat tinggal dan perkantoran. Sebagian dari pabrik ini pernah habis terbakar dan akhirnya dibangun kembali mengikuti bentuk aslinya. Melestarikan bangunan tua tidak hanya memelihara sejarah, tapi juga bisa bermanfaat bagi lingkungan. Obviously, sustainably reusing buildings is very important. I guess we could just scrape the land and start over, but there's something keeping the materials and not using additional resources that we don't have. You know, you can conserve a lot by keeping the architecture that's there. Di bagian bangunan yang tertinggal ini ada beberapa elemen yang masih dipertahankan nih. Ini masih aslinya nih. Dan salah satunya juga ada bagian yang terbakar justru diabadikan di sini. Dari Baltimore City, Maryland, Ronan Zakaria, Alam Burhanan, dan Irfan Ihsan, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Alexandria Virginia, saya Virginia Gunawan dan tim VOA.